baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah berilmu sebelum menikah, insya Allah rumah tangga berkah. Nah, sebelum kita lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Kenapa namanya Rafathar Malik Ahmad? Karena Rafathar adalah laki-laki yang ditinggikan derajatnya. Masya Allah, tabarakallah. Saya tuh kalau ngomongin masalah melahirkan Ustadz Maulana, ya Allah. Perjuangan ya. Aduh, speechless, bener speechless deh. Ibu-ibu itu semuanya hebat. Mau yang melahirkan normal, sesar, mau yang bisa menyusui full 2 tahun ataupun tidak bisa. Aduh, semuanya begini deh. Keren ya. Masya Allah, tabarakallah buat semua ibu-ibu Indonesia yang dimanapun kita berada, apalagi lagi PPKM darurat seperti ini. Itu perjuangannya Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita doain ibu-ibu kita selalu selamat dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Tuhanku. Nah, berbicara tentang seorang istri nih juga perjuangannya Masya Allah nih. Ustazah, sebelum kita melahirkan, baiknya kan ada yang perlu dipersiapkan. Sebenarnya dalam Islam apa sih kita sebagai perempuan itu yang harus dipersiapkan sebelum kita punya anak atau bahkan setelah kita punya anak? Apa aja sih yang harus kita persiapkan? Apakah itu? Yes. Mau tahu? Mau banget. Aku masih di sini untuk tausiah. Masya Allah, tabarakallah. Permisi Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga Ibu Caca. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin pernikahan, memang dalam surat An-Nisa ayat 1 dinyatakan kita menikah itu memang ingin memiliki keturunan agar menjadi generasi-generasi Robbani, generasi soleh dan soleha, dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, persiapannya gimana nih? Kalau memang kita yang namanya dalam kehidupan ini sudah menikah, tasa'alun nabihi wal arham, harus saling meminta dengan cara menjaga tali silaturahim. Silaturahim ini terbentuk karena adanya pernikahan dan adanya seorang turunan. Sehingga kita punya nasab yang jelas, maka persiapannya adalah ilmu dunia dan akhirat. Ilmu dunia mungkin parentingnya, mungkin obat-obatannya, mungkin yang namanya medis-medisnya, itu ilmu dunianya. Dan bagaimana dengan ilmu akhirat? Jangan lupa perbanyak istighfar. Karena dalam surat Nur dinyatakan, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan beristighfarlah yang banyak kepada Allah. Karena apa? Salah satunya yumditkum bi amwalin wa banin. Akan kami berikan kamu harta yang banyak, anak yang banyak. Jadi di samping kita memang yang namanya memiliki anak dan keturunan, ini adalah salah satu keturunan yang insya Allah mendoakan kita kelak ketika tiada nanti. Dan parenting harus kita pelajari juga bagaimana doa-doa yang baik, ya kan. Bagaimana kita minta kepada Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jelas berdoakan apa? Allah lah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang memberikan segala sesuatu, wabil khusus memberikan turunan ataupun anak. Karena apa? Kalau kita nggak ada ilmunya, kita nggak tahu, anak ada yang menjadi ujian, anak ada menjadi fitnah, anak ada menjadi musuh kepada kita. Tapi dalam surat Al-Kahfi dinyatakan anak menjadi perhiasan dunia. Al-malu wal banun, harta dan anak adalah menjadi perhiasan. Maka tergantung kita sebagai orang tuanya, ada ilmunya enggak? Persiapannya gimana? Jangan cuma brojol tapi nggak bisa ngurus. Ya kan, 1, 2, 3, 4 sampai banyak. Nggak bisa ngurus, diomongin sama tetangga. Itu orang anaknya banyak nggak diurusin. Ya, tapi memang begitu yang namanya netizen ya kan. Kenapa? Punya anak banyak diomongin. Nggak punya anak, kapan punya anak? Belum menikah, kapan menikah? Nggak pernah habis-habisnya tuh pertanyaan. Nah, kita bermohon kepada Allah. Semoga anak menjadi penyenang mata kita. Qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kita. Maka ilmu ini tidak hanya teori tapi kita amalkan. Ada ilmu, ada waktu, ada kemauan. Kadang orang ada ilmu, ada waktu, gak ada kemauan, repot. Futur dah jadinya, bener gak? Tapi ada ilmu, ada kemauan, gak ada yang namanya waktu. Ilmu ada nih Ustadz Nur Maulana, ilmu ada Ustadz Sam. Yang namanya amal kita bisa,
tapi nggak ada waktu untuk ngajarin kita. Bener nggak? Aku pengen nuntut ilmu sama guru-guru kami, tapi nggak ada waktu. Ngos-ngosan kan jadinya, karena kita ini ingin yang namanya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu dan amal kita praktekkan seperti surat Luqman. Bagaimana seorang ayah pun tidak hanya seorang ibu yang bertanggung jawab, tapi seorang ayah juga bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Begitu Pak Ustadz. Amin, amin, Masa ya saya Allah, doang Tuanku. sebagai ibu, Masya Allah, bapaknya juga dong. Harus. Berarti Begitu. Ustazah gak heran kalau kita ngelihat pasangan yang dikasih rezeki oleh Allah, anaknya lucu-lucu, ganteng, cantik, banyak yang dari kecil-kecil udah jadi hafiz Quran, hafiz Al-Quran. Kita gak usah heran karena itu salah satu kebesaran Allah ya. Kebesaran Karena kan Allah Allah. sebutkan bahwa anak itu menjadi perhiasan. Perhiasan dunia. Jadi itu salah satu buktinya. Salah satu buktinya. Gak usah heran. Tergantung kita sebagai orang tuanya bagaimana. Jadi tergantung kita tambah keimanannya, oh ini salah satu bukti cintanya Allah sama Cinta ya manusia. Allah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, Kan nanti kalau kita tabarakallah. nggak ada juga yang doain mereka. Amin ya Allah ya Tuhanku. Jamaah. Yeay. Ustadz Maulana kan salah nih. Ustadz Syam, maksudnya Iya. yang di sebelahnya Ustadz Maulana. Berarti mudanya sama dong. Nah Ustadz Syam, katanya sebenarnya kenapa Adam dan Hawa diciptakan, kenapa Allah menciptakan Hawa itu adalah untuk memberikan ketenangan untuk Adam. Masya Allah, lisakinah. Ya kan, jadi seorang istri itu yang berhasil, yang bisa memberikan ketenangan untuk suaminya. Jeng, saya Betul begitu tahu ada banget. begitu. Heeh. Waduh, saya berhasil nggak ya sebagai seorang istri? Jamaah ibu-ibu yang ada di rumah gimana kira-kira perasaannya? Jadi bisa ketika Mas Diko pulang, langsung ngelihat Caca tuh langsung tenang gitu. Nah, itu kan nanyanya nggak bisa sama aku. Nanyanya sama Mas Diko. Sama Mas Diko, dia tenang nggak tuh lihat aku? Itu gimana sih resepnya coba sebagai laki-laki? Nah. Resepnya gimana kita supaya jadi wanita itu berhasil menjadi istri yang wah ketika suami lihat tuh rasanya seneng banget. Harusnya nanya sama Ustadz Maulana juga ya nanti ya. Nah, itu dia tuh. Silakan Ustadz Syam. Baik, tabik guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan menikah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gambarkan di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Jelas sekali dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan azwaj, pasangan dari diri kalian sendiri. Untuk apa? Litaskunu, untuk memberikan ketenangan. Litaskunu, untuk sakinah. Sakinah sakin, tempat berdiam, yakni sukun, tempat berhenti. Sebelumnya Allah katakan tantashirun, namun setelah mendapatkan pasangan, setelah diciptakan pasangan, litaskunu, untuk memberikan sakinah. Dan sakinah kita ketahui artinya bahwasanya mendapatkan ketenangan. Berarti tujuan utama daripada pernikahan mendapatkan ketenangan. Ketenangan dalam apa? Bukan hanya ketenangan duniawi, tapi juga ketenangan dalam ibadah. Bukankah ulama kita mengatakan sholatnya orang yang mempunyai pasangan itu jauh berkali-kali lipat dibandingkan orang yang belum mempunyai pasangan. Namun tanpa meremehkan sholatnya para jomblo, tanpa meremehkan puasanya para jomblo. Namun subhanallah, ketenangan dalam ibadah memang didapatkan ketika kita sudah yang namanya mempunyai pasangan. Subhanallah. Maka ketika ditanyakan kepada sahabat apa resepnya sebenarnya supaya menjadikan ketenangan dalam pernikahan. Karena tidak sedikit di antara kita justru setelah menikah malah nambah masalah. Maka teman-temannya banyak yang takut untuk menikah. Nikah itu nggak mudah Ustaz. Kenapa? Banyak kok yang bertengkar setelah menikah. Sebelum menikah kok enjoy hidupnya. Setelah menikah kok kayaknya nggak tenang, nggak enjoy hidupnya. Baru nongkrong dikit udah mau pulang, udah dicariin, udah diresein gini subhanallah. Maka sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu warda itu disebutkan bahwasanya ada resepnya ketika dia ingin mendapatkan ketenangan. Beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, jikalau engkau melihatku marah, maka maafkanlah aku. Begitupun aku, jikalau aku melihatmu marah, maka aku sudah memaafkanmu." Berarti apa? Maaf adalah kuncinya.
Ilmu maaf adalah kuncinya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Bagaimana orang bisa wa'mur bil urf, menasehati dalam kebaikan jikalau sebelumnya belum memaafkan. Maka sahabat Abu Darda mengatakan kepada istrinya, sebelum aku yang namanya bertengkar denganmu, ketika engkau sudah melihatku marah, maka maafkanlah aku terlebih dahulu. Kalau kita lihat pasangan misalnya ini, baru lihat dia marah, langsung kita, oh dia lagi marah, saya maafkan dia atas segala kesalahannya. Apapun kemarahannya, kita sudah maafin duluan. Begitu pula sebaliknya, ketika saya marah, maka maafkan aku. Begitupun kalau kamu yang marah, maka aku sudah memaafkanmu terlebih dahulu. Ilmu maaf itulah ilmu tertinggi. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kalau memang kita sebagai suami istri, pas banget ya sama tema kita ya. Semakin kita berilmu, punya persiapan sebelum menikah, Masya Allah. pada saat menikah ada cobaan atau ujian, kita tahu tekniknya atau cara jawabnya tuh. Ilmu maaf. Gimana Suami caranya? pulang, istri melakukan kesalahan, udah dimaafin duluan. Udah, Masya Allah, tabarakallah. Ngomongnya tuh enak emang Ustadz Syam. Prakteknya Namanya enak juga juga ilmu, insya Allah. subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeay. Sekarang segmen yang paling ditunggu-tunggu karena Ustadz Maulana sekarang kita akan jawab pertanyaan yang masuk nih ke media sosial kita. betul. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Yang pertama ya kita baca pertanyaannya dari Instagram nih di @andifatima10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau tanya bagaimana cara kita mengetahui laki-laki yang serius dengan kita. Karena semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin laki-laki takut mendekat. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai hal tersebut. Gimana nih Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim, kepada semua wanita yang alhamdulillah diberikan kemuliaan, yarfa'u lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, diberikan derajat yang luar biasa dengan ilmunya. Ketahuilah tetap berbaik sangka. Untuk mengetahui siapa laki-laki yang pantas untuk kita, yakni siapa yang bisa konsisten dengan atas apa yang dia ucapkan. Karena laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang membuktikan, bukan hanya berucap. Kemudian ada tindakan, jadi bukan hanya harus ada aksi. Sosok laki-laki yang betul-betul mau dengan diri sosok wanita, harus ada aksinya. Dan selalu ingin ada keinginan untuk bertemu, untuk silaturahmi. Dan yang paling penting ada tahapan yang harus dia lalui. Tahapan ini, menghitbah lah, apalah, taaruf, hitbah, kemudian nikah. Jadi jangan sampai tidak ada jenjangnya. Kapan nikah? Jadi kalau ada yang betul-betul serius, harus ada komitmen. Apalagi lebih mengenal keluarga lagi, lebih mendalami lagi. Kalau perlu betul-betul, kalau sekarang kan ada namanya presentase dan sebagainya. Ya, jadi memperkenalkan, ini enak, zaman sekarang enak banget. Jadi kepada semua wanita, tidak usah takut. Pasti sudah ada jodohnya, insya Allah sudah diaturkan itu. Amin. Gak usah takut untuk Nggak berpendidikan usah. ya Ustadz. Iya. Karena gak ada jaminan juga gak sekolah terus habis itu jodohnya jadi lebih dekat Enggak, gak juga. iya juga, Jadi betul. jangan takut Jangan insya Allah takut. tapi jenjangnya harus sesuai dengan Harus. syariat. Betul. Baik, jazakallah khair Ustadz. Yang berikutnya nih ada pertanyaan dari @alfian_adventure123. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya bagaimana cara mencari calon istri yang solehah dan amalan apa yang bisa mendapatkan istri solehah dan apa boleh pacaran sebelum nikah. Mohon penjelasannya Ustadz. Gimana nih Ustadz Syam? Yang terakhir, bolehkah pacaran sebelum menikah? Naudzubillah min dzalik, jelas diharamkan oleh agama kita karena namanya mendekati zina. Kemudian yang kedua pertanyaannya bagaimana cara mencari lingkungan atau istri yang soleha. Maka cari lingkungannya. Maka Al-Quran mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Bagaimana caranya bertemu? Yakni masuk ke lingkungannya. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkannya kalau kita tidak berada di lingkungan tersebut. Maka carilah lingkungan yang saleh dan saleha. Maka di situ pula akan ditemukan bibit-bibit saleh dan saleha. Calon-calon yang saleh dan saleha. Subhanallah, kita mainnya ke tempat yang buruk. Maka kita akan bertemunya di tempat yang buruk juga. Harusnya mainnya ke masjid, ke kajian, insya Allah di sana akan mendapatkan yang soleh solehah juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harus berani keluar dari zona aman, nyaman, cari lingkungan yang lebih baik. Tapi jangan mau cari yang solehah sementara dia tidak mensolehkan diri. Oh,
Oh pinter, Masya Allah tabarakallah. Afwan ya Ustadz ya, kalau nggak pinter nggak jadi Ustadz. Maaf ya Ustadz, Baru maksudnya kali ini. kalimatnya cerdas gitu. Masya Allah tabarakallah. Aduh ini Ustadz Syam Emang ini memang kasih ya pinter. pinter gitu. Enggak, saya tuh saking apa ya, saking wah gitu deh Masya Allah Excited. pokoknya. Iya. Udah deh mau nanya sama Ustadz Maulana aja daripada makin salah sama Ustadz Syam. Ustadz Maulana Ya, berbicara ya, tentang ya. ibadah nih. Ya. Ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Sebelum nikah rajin ngaji, Wah. rajin puasa sunnah. Ya. Tapi setelah nikah jadi males-malesan. Nah itu gimana tuh Ustadz tuh? Ini harus didengarkan semuanya orang. Nah rekopura na waktu penting usaha kayak ibadah, nah makin meningkat. Nah sama Aduh, Betul, apa betul. itu artinya saya nggak ngerti Ustadz. Ah. Pakai bahasa Indonesia jangan pakai bahasa Makassar. Ini ada Baik. orang Jawa, ada orang Sumatera. Kami paling punania tahu perbuatan Ya Ustadz Maulana udah kalau begitu ya jamaah. Jangan kemana-mana, insya Allah abis ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu sebelum berumah tangga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Jadi gini, harusnya kalau sudah nikah kan bersama.